Halo semuanya, kita berjumpa kembali saat ini dalam suasana yang cukup santai ya, Bu Sarina, Pak Johan ya. Kita dalam suasana yang ya relax lah ya, untuk diskusi ngobrol-ngobrol dalam acara SCTB Table Talk. Nah, tema kita hari ini apa nih, Bu Sarina? Mengapa studi lanjut? Mengapa studi lanjut? Ini ya, to the point ya. Mengapa kita itu harus studi lanjut? Mengapa tema ini diangkat? Karena banyak pertanyaan sih. Jadi ketika orang-orang dengar gitu ya, ada si A, si B, si C yang mau studi lanjut tuh selalu ditanya, kenapa sih studi lanjut sekolah terus nggak penginjilan? Kan sering gitu ya. Terus ada juga yang ngomong, ngapain sih studi lanjut nah sekolah tinggi-tinggi malah khotbahnya nggak mendarat, begitu katanya. Nah, sekarang saya mau nanya dulu nih ke Pak Johan ya. Kalau menurut Pak Johan tuh, kenapa sih studi lanjut atau mungkin kalau ya bisa juga dibilang bukan apa ya, baik formal maupun informal lah ya, continuing education itu penting untuk dilakukan bagi para pekerja Kristen, baik yang di gereja maupun di dunia pendidikan atau di lembaga pelayanan yang lainnya. Ada banyak alasan, salah satunya dunia kan terus berubah ya. Dan apa yang kita pelajari dulu mungkin itu menjawab kebutuhan pada masa itu. Ya, nah, betul, sekarang ketika dunia berubah, apakah kita mengikuti perkembangan-perkembangan dan bisa memberi jawab pada tantangan yang baru ini? Benar. Kalau itu kan kalau ngomongin konteks yang berubah ya Bu Sarina. Kalau ilmunya sendiri ada perkembangan nggak sih Bu? Oh, berkembang terus. Bahkan kita tidak mampu untuk mengejarnya. Apalagi tidak belajar, lebih ketinggalan lagi. Bisa dikasih contoh konkret nggak Bu? Misalnya dalam pendidikan yang zaman dulu dan zaman sekarang itu kira-kira perubahannya di mana gitu Bu? Yang paling konkret mungkin selama pandemi ini kan terjadi disrupsi di dalam dunia pendidikan. Yang biasanya face to face sekarang harus pindah ke online. Dan kemudian apa yang kita ajarkan itu tidak bisa tradisional lagi. Karena sangat dipengaruhi bagaimana kita mengajarkan. Apalagi lewat media digital. Itu sangat pengaruh. Dan apabila kita tidak mengupgrade diri dan belajar baik-baik, maka kita tidak bisa mengajar dengan efektif. Ya, apalagi kalau misalnya juga sebelumnya itu kan ketika kita belajar kan kita terbatas ya. Pada waktu itu mungkin pemikiran kita belum sedewasa sekarang, betul, begitu ya. Jadi cara kita menangkap itu pasti akan berbeda ketika kita belajar di usia tertentu dan usia sekarang. Betul. Nah, terus juga belum lagi kalau bicara lingkup ilmunya. Kalau dulu kita misalnya sangat terbatas ya belajar maksudnya sesuatu yang misalnya nih belajar biblical study di dalam konteks pendekatan modern yang sangat textual criticism dan lain sebagainya begitu ya. Nah, tapi ketika studi lanjutnya ada pendekatan-pendekatan yang sifatnya postkolonial misalnya lebih kepada suara the Asian voice gitu, itu kan akan berbeda ya kalau kita nggak terus mengikuti akan ketinggalan. Ya sebetulnya kalau konten Alkitabnya kan itu ya, jadi tidak berubah. Tetapi kan konteks berubah terus. Nah, bagaimana kita bisa menyesuaikan konten yang tidak berubah ini kepada konteks yang berubah? Nah, kita sebagai kontainer kebenaran itu perlu terus-menerus adjust dengan ini. Benar. Nah, kalau kita terpaku pada sesuatu yang cocok zaman dulu dan konteks yang sekarang kita tidak bisa menjawab, akhirnya kita makin lama makin tidak efektif dalam pelayanan. Apalagi kemudian jemaatnya juga makin lama makin pintar Bu Sarina. Jemaat sekarang pintar, sangat melek teknologi, sangat melek banyak hal. Dan mereka juga punya akses terhadap konten-konten pembelajaran. Betul sekali. Betul kan? Ya, saya pernah pelayanan di satu gereja dulu. Ini gerejanya menarik sekali. Banyak sekali anak-anak muda yang kritis. Saya kalau persiapan khotbah di sana itu jauh lebih lama karena saya tahu orang-orang yang mendengarkan begitu ya. Waktu itu kita PA, kita belajar dari bukunya Eugene Peterson. Nah, Eugene itu mengutip tulisannya Nietzsche, cuma kutipan sederhana. Ini saya nggak kepikir untuk cari buku aslinya. Orang yang PA dengan saya itu nyari buku aslinya dan membacanya. Jadi kayak begitu. Terus ada orang yang khotbah itu ya. Waktu itu yang khotbah turun dari mimbar didatangi. Jadi Bapak kalau begini nggak keliru tuh kemudian. Nah, saya juga pernah begitu. Kayak begitu. Jadi dunia berubah dan punya kebutuhan yang berubah. Ketika kita tidak mengikuti itu ya lama-lama orang ya kekristenan menjadi tidak relevan bukan karena kekristenannya tapi karena kita yang membawanya tidak bisa menjawab hal-hal itu. Betul. Ya, tapi sekarang kan
seperti saya bilang, orang tuh kalau mau belajar tuh bisa dengan banyak cara. Terus konten-konten tuh available tuh. Ya kalau dulu buku perpustakaan kayak di belakang kita ini kan perpustakaan SCTB ya. Ya by the way kalau teman-teman yang ada di Bandung mau jadi member kan bisa datang ke SCTB nanti bisa pinjam buku. Tapi juga di sosial media, di YouTube, bahkan TikTok aja jadi media pembelajaran loh sekarang. Iya, betul. Nah, kalau kondisi yang seperti ini menurut Pak Johan dan Bu Sarina itu apa sih keunggulannya atau kenapa sih kita harus masuk ke dalam satu program yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan untuk mengasah kembali pembelajaran kita atau pemikiran kita? Ya ini pertanyaan menarik karena betul sekali yang Bu Dwi bilang tadi, kesempatan belajar sekarang terbuka luas sekali. Mau belajar di Tim Keller, mau belajar di John Piper, kita bisa nggak usah pergi ke Amerika sana ya, kita bisa belajar saat ini. Dan kita bisa menstrukturkan sendiri kita mau belajar apa. Tapi itulah kadang-kadang fleksibilitas itu juga menjadi kelemahan. Gitu ya. Semakin fleksibel artinya kita bisa semakin kita tidak tahu bagaimana ini ada bahan-bahan yang bagus nih ya. Jadi ada wortel yang bagus, ada sawi yang bagus dan sebagainya. Tapi gimana meramunya jadi masakannya enak belum tentu jadi loh itu. Nah, benar. Jadi nggak tahu ini Bu Sarina yang orang kurikulum nih gimana? Betul sekali. Ya, kalau seseorang telah memiliki dasar training atau pendidikan yang sudah baik dan juga punya kemampuan otodidak yang sangat tinggi, maka pembelajaran yang sifatnya mandiri masih memungkinkan. Tetapi pembelajaran yang sifatnya formal itu akan sangat menolong karena kita ada tim ahli kurikulum, bukan satu orang tapi tim, mereka lah yang meramu sawi wortel itu menjadi makanan yang bergizi tapi juga penampilan menarik dan enak untuk dimakan. Waduh, kita diundang untuk fine dining ceritanya nih Bu. Betul, sehingga mahasiswa yang mereka ikut dalam program-program studi formal itu tidak merasa berat gitu. Benar. Karena para perancang daripada kurikulum ini maupun pengajar nanti mereka akan menyediakan landasan yang luas, biblical dan juga mungkin philosophical foundation, tetapi kemudian build up di situ kalau di bidang pendidikan educational theories dan kemudian practices-nya, kemudian konteks yang ada di Indonesia, bagaimana mengevaluasi, mengkritisi, mensintesa dan memberikan sesuatu pemikiran yang lebih baik sehingga praktek yang ada di lapangan menjadi lebih baik. Jadi kan di SCTB itu kan ada program S2 ya Pak Johan ya. Jadi MPDK, kemudian ada MTH in Transforming Culture and Society, terus juga ada Emin Marketplace dan Emin Pastoral. Nah semuanya ini kayak fine dining tadi ya. Jadi diberikan structure, ada konten, ada metode, ada environment-nya nggak Bu yang di-create? Ada chef-nya juga ya? Ada chef-nya juga, ya, betul. Dosen-dosen narasumbernya itu. Kan kalau makan sendiri kan nggak enak. Betul sekali. Kalau kita belajar formal di lembaga tertentu, itu juga tersedia komunitas. Jadi komunitas sesama pembelajar ini akan sangat memperkaya proses pembelajaran dan pengalaman kita. Karena mereka berasal dari berbagai latar belakang, profesi, pengalaman, keahlian berbeda, sehingga learning source kita itu bukan hanya dari buku, dari dosen, tetapi dari sesama rekan pembelajar itu akan sangat memperkaya sekali. Nah, yang aspek ini sangat gampang untuk di overlook ya. Kita nggak terlalu mikir betapa itu pentingnya. Nah, saya ngalami waktu saya belajar MTH di STTB juga, ketemu dengan orang dari berbagai macam ya. Kemudian saya menyadari, pandangan saya kok terlalu tajam dari sisi yang ini ya. Sementara ada orang lain punya pandangan yang berbeda yang saya nggak pernah betul-betul memikirkan aspek itu. Misalnya tentang waktu itu kita belajar tentang gender ya, tentang kepemimpinan wanita di dalam gereja. Ada yang dari tradisi gereja yang sama sekali menolak seperti itu, dan mereka bisa menjelaskan dasar biblikanya dengan sangat baik. Sementara ada yang lain, kenapa harus ditolak begitu? Dan ketika kita berinteraksi, masing-masing kemudian melihat, oh iya, ada sisi-sisi yang nggak pernah saya selidiki karena tradisi saya memang sudah given kayak begitu. Dan yang kayak begitu kalau misalnya kita belajar sendiri ya, kita nggak akan dapat. Karena kita akan carinya kan yang kita tahu begitu ya. Nggak ada partner ya untuk saling menajamkan bahasa saya. Iya benar. Terus kalau orang tipe seperti saya nih ya, saya paling nggak bisa belajar. Maksudnya harus ada structure gitu. Karena kadang-kadang dengerin ya, pokoknya saya bulan ini mau dengerin Dallas Willard gitu ya. Nanti udah 1, 2, 3 hari udah bosan ganti lagi.
Walter Brueggemann. Kata Tuhan Yesus, roh memang penurut tetapi daging lemah gitu. Itulah. Pengennya belajar tapi ada banyak distraksi ya. Itulah memang. Tapi Pak Johan, kan nggak semua orang mau fine dining ceritanya. Iya kan? Kan ada orang-orang yang ya males lah mungkin ya. Oh ini terlalu formal buat saya gitu. Atau nggak punya waktu, nggak punya, atau sayang lah biayanya gitu. Nah, STTB menawarkan program lain nggak Pak yang a la carte gitu kira-kira? Ya. Kalau di STTB kita ada namanya STTB Lead Center, ini sekalian memperkenalkan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah program non-formal education. Non-formal artinya tidak bergelar. Dan itu untuk menolong kita yang mau exploring beberapa topik-topik yang dipelajari oleh orang teologi ya. Tapi kita mau belajar, cuma kita nggak terlalu tertarik dapat seluruh paketnya. Dan kita masih bisa belajar banyak sekali mata kuliah yang kita buka. Kalau mau datang on-site, nanti begitu pandemi sudah berakhir, sangat diharapkan. Tapi kalau mau dari jauh online pun juga tersedia. Bisa. Cuma saya sedikit catatan ya, ini ada banyak yang kayak begitu. Kita bisa mau ikut the whole course-nya, jadi satu mata kuliah itu seluruhnya diikutin, itu bisa. Itu satu namanya sit-in. Yang kedua, beberapa mata kuliah itu misalnya pelajaran pertamanya kita buka untuk publik, itu namanya public lecture. Jadi kuliah umum, semua orang bisa datang, cuma ikut satu kali itu, atau mau yang seluruhnya. Nah, tetapi yang tadi Budi bilang bahwa ini fine dining dengan yang a la carte begitu. Nah, bukan berarti yang ikut studi formal itu sudah terprogram harus kayak begitu ya. Karena setiap kali kita berinteraksi di dalam kelas-kelas itu kan kita nanti akan bikin paper, kita akan memilih topik yang kita ingin dalami secara khusus. Betul. Dan itulah kita akan explore dalam di situ. Jadi ada kekuatan antara belajar eksploratif dengan belajar yang sampai mendalam, in-depth di bidang yang kita pilih sendiri. Jadi saya pikir dinamika ini yang akan kita hilang kalau kita nggak punya kesempatan studi formal. Ya, jadi itu betul sekali. Sekalipun belajar formal itu kita ada structure, tetapi di dalam structure itu masih ada kebebasan. Di mana misalnya pemilihan topik untuk final papernya atau riset tesis, ataupun kalau seantara mahasiswa bilang, oh saya mau memperdalam khusus pendidikan berbasis keluarga. Nanti kita bisa juga bantu memperkenalkan dengan lembaga-lembaga tertentu, di mana mereka bisa in-depth study di sana. Jadi ada ruang untuk mengasah keahlian dari setiap mahasiswa begitu ya. Nah sekarang tuh ini juga banyak yang bertanya ya, apa sih bedanya studi S1 dengan S2? Kalau S-nya 2 lebih dingin, Bu. Iya, maksudnya gini, moving from student to scholar. Kan kalau S2 kan sudah harus berpikir bahwa saya scholar gitu kan ya. Betul. Iya kan? Nah, kadang-kadang tuh banyak orang masuk ke S2 itu masih berharap suasananya, tuntutannya itu seperti S1 gitu. Nah, berdasarkan pengalaman, Bu, pengalaman aja lah ya, maksudnya ini kan bukan ujian, Bu, ya. Berdasarkan pengalaman, apa sih bedanya studi S1 dengan S2 itu? Atau Pak Johan dulu yang jawab? Bu Sarina deh. Ingat saya ya dari pengalaman, kalau S1 itu sifatnya lebih eksplorasi, ada banyak bidang ilmu. Sekalipun dulu S1 saya misalnya di bidang science, khususnya microbiology, tapi kita belajar banyak hal. Kemudian yang lain adalah lebih akuisisi. Jadi itu belajar banyak dan ilmu itu kita akuisisi. Seperti spons, kita berusaha mengabsorb banyak pemikiran, banyak teori dan lain sebagainya. Nah, walaupun nanti ditelurkan di dalam eksperimen, misalnya dalam bentuk skripsi dan lain sebagainya, itu ada. Tetapi kalau di S2 itu tuntutannya beda. Kita itu sudah lebih specialized, kemudian kita juga bukan hanya mengakuisisi, tapi sudah mampu berpikir komparatif, dan kemudian mensintesa, kemudian mengevaluasi, bahkan mengkritisi. Dan bahkan kita juga dibimbing di dalam metodologi research supaya nanti kita bisa meneliti, bisa berkontribusi di dalam
akademik, mengembangkan keilmuan dunia itu, keilmuan untuk mengembangkan satu bagian walaupun kecil tetapi kontribusi. Karena itu kalau orang mau studi lanjut sebaiknya dia tahu dulu minatnya di mana ya Bu ya. Oh iya betul sekali. Iya, kalau enggak nanti jadi bingung ya. Bingung. Iya. Kalau ke restoran jadi makan apa aja jadinya bingung nanti. Karena ini bukan studi S1 yang tadi sifatnya eksploratif banyak itu semua dipelajari, tapi ini S2 itu sudah merupakan jalan menuju ke ekspertisnya kita atau keahlian kita. Nanti kita mau dikenal sebagai orang yang expert di bidang apa gitu. Nah, itu kalau kita sudah punya bidang yang mau ditekuni itu, nanti mau belajar misalnya belajar topik ini, topik itu, kita waktu ngambil papernya udah diarahkan ke bidang spesifiknya. Tapi kalau kita nggak punya tujuan ya kita ngikutin aja random ya. Jadi ya terus mungkin bedanya lagi yang paling kelihatan lah ya Bu ya, kalau S1 itu sifatnya kita menerima semua informasi ya. Kadang-kadang lulus SMA itu kan disuruh berpikir kritis, bertanya itu kan bingung. Ya tadi Bu juga bilang kan, jadi kita belajar di sini untuk bukan cuma sebagai penerima tetapi juga bisa berkontribusi di dalam diskusi itu gitu kan. Betul. Dan kadang-kadang dosen hanya berfungsi sebagai fasilitator ya. Oh iya. Jadi mungkin salah satu hal yang saya amati ya dari kalau tadi Bu Dwi bilang tentang pengalaman mengajar S1 dan S2 itu berasa sekali bedanya. Ketika mengajar S1 seperti Bu Sarina bilang itu orang menyerap, tetapi belum berhadapan dengan realitas lapangan, mana yang penting, mana yang tidak penting, sehingga mereka serap begini. Waktu ngajar S2, ketika mereka melihat wah ini benar sekali, ini penting sekali. Jadi mereka mendengarkan, mereka apresiatif terhadap bidang-bidang itu. Tetapi kalau misalnya yang kita omongin sesuatu yang sudah tidak relevan dan sebagainya, akan respon itu akan ada juga. Tetapi lebih merasa ini ya, orang tahu bahwa yang diajarkan ini sesuatu yang penting, sesuatu yang relevan, karena mereka tahu sudah berada di dalam lapangannya itu. Sementara yang S1 itu juga sebabnya STB menerima mahasiswa kalau masuk ke S2 mereka harus ada pengalaman dulu. Oh betul. Pengalaman kerja, melayani atau pengalaman mengajar beberapa waktu sehingga mereka baru bisa reflect apa yang mereka belajar di kelas dengan pengalaman mereka. Betul. Tapi kan faktanya tidak seideal itu ya. Ya kadang-kadang tuh saya dengar loh ada komentar-komentar mengatakan ngapain sih studi lanjut kayak tadi ya. Terus setelah dapat gelar yang tinggi-tinggi nggak ada tuh perubahan gitu. Misalnya khotbahnya juga gitu-gitu aja, mengajarnya juga sama aja gitu. Atau bahkan yang lebih buruk lagi gitu, sebelum studi lanjut tuh pelayanannya baik, rajin pelawatan gitu ya, caring pada orang kelihatan. Setelah studi lanjut udah keberatan gelar gitu loh. Sudah pelayanan praktis nggak mau, tapi khotbah juga tidak mendarat. Nah, apa sih yang salah atau apa yang bisa STB lakukan untuk kira-kira berusaha lah ya supaya menolong mahasiswanya nggak cuma sekedar belajar tapi juga mengalami transformasi gitu. Ini kan temanya ini perpustakaan transformatio nih. Gimana nih? Ya kalau saya kan di antara program yang MTH, MPD sama EMIN saya lebih banyak masuk di yang Magister Ministry di Marketplace ya. Kalau Magister Ministry Marketplace, ini sekalian promosi sedikit boleh ya. Sesuatu yang sangat menarik di Emin Marketplace ini orang-orang Emin Marketplace itu kan sebetulnya mereka nggak butuh gelarnya. Mereka dapat gelar Emin Marketplace juga di perusahaan juga nggak terlalu akan dipakai begitu. Jadi ini orang-orang yang rada orang yang mengambil keputusan saya mau mendisiplin diri belajar sekian lama di tengah-tengah kesibukan pekerjaan. Kadang-kadang mereka weekend mestinya mereka bisa spend waktu yang lain, mereka belajar hari Sabtu, hari Minggu begitu. Itu orang-orang yang luar biasa kayak begitu. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang juga tidak puas hanya dengan sesuatu yang ini teoritis. Bagaimana teori ini diaplikasikan dalam pergumulan hidup saya, pelayanan saya dalam marketplace begitu. Jadi mau nggak mau dosen itu di-challenge bukan berhenti pada wilayah nyamannya beberapa dosen di level teoritis, tetapi bagaimana sesuatu yang kita pelajari ini mengubah hidup kita dan memampukan kita melayani orang lain. Jadi
Kalau yang begitu berasa sekali di Emin Marketplace. Karena orang-orangnya juga orang-orang yang rada gila sedikit ya. Mereka mau spend waktu begitu banyak untuk belajar di tengah-tengah pekerjaan mereka. Jadi teman-teman kalau mau ambil Emin Marketplace itu bisa expect ketemu dengan orang-orang kayak begitu tuh. Teman-teman kohortnya yang bareng-bareng belajar akan saling mengasah itu sendiri. Itu juga kalau di program MTH itu kan kita transforming culture and society itu. Nah ini kan sesuatu yang tidak biasa dibicarakan ya Pak ya. Betul. Maksudnya arah pendidikan teologi di Indonesia itu kan banyak kan memang bicara tentang ke dalam gereja. Banyak gitu, dibicarakan di kelompok ekumenikal. Di kelompok ekumenikal gitu. Nah ini kalau memang kelihatan ya orang yang masuk hanya sekedar ya disuruh gereja memang sudah waktunya. Giliran saya studi gitu. Atau memang ya semuanya sudah S2, masa saya S1 sendiri gitu ya. Itu bisa beberapa kelihatan bahwa sekalipun mengikuti fine dining tadi dengan structure dan lain sebagainya, at the end tetap sama, nggak mengubah apa-apa gitu loh. Lain dengan orang yang memang dari awal studi itu punya motivasi bahwa aku merasa aku memang dipanggil Tuhan untuk belajar ini gitu. Ya, dan ini tuh penting bagiku untuk pelayanan di gereja dan juga untuk bagaimana berkontribusi kepada kerajaan Allah gitu. Jadi saya rasa ini motivasi di dalam belajar itu jadi krusial ya, Mas Rina ya. Iya, betul. Satu konsep yang sangat menolong saya pribadi sebagai mahasiswa dan kemudian sekarang menjadi seorang dosen adalah yang saya sering bilang mengenai konsep know be do. Jadi mungkin kalau istilah bahasa Indonesia kepala, hati dan tangan gitu ya. Jadi di dalam kita sebagai pembelajar sangat penting untuk menekankan bahwa bukan hanya know aja, bukan hanya pengetahuan. Sehingga seperti yang Bu Dwi bilang, kepalanya gede, hatinya makin kecil, terus tangannya makin kerdil gitu ya, khotbahnya nggak berubah. Jadi know kita belajar. Tetapi juga being kita, hati kita, hidup kita itu rela, rendah hati dan mau diubahkan Tuhan lewat proses pembelajaran kita. Karena saya selalu memandang belajar itu ada satu perjalanan spiritual, perjalanan rohani, sebagai bagian kita di dalam perjalanan musafir keimanan kita. Nah, lewat dosen, lewat buku, lewat teman-teman, lewat mengerjakan paper, lewat merenung, lewat mengadakan riset, itu semua adalah Tuhan pakai untuk mengolah dan membentuk diri kita. Nah, kemudian juga menginform doing kita, yaitu practices kita. Kalau di gereja mungkin pelayanan khotbah, pelayanan pelawatan. Kalau pendidikan, mungkin adalah pelayanan mengajar, interaksi dengan sesama kolega, dengan murid, dengan orang tua, dengan stakeholder lainnya. Jadi ini penting. Know, be, do. Penting ya. Yang lebih parah, not even know. Saya ambil S2 cuma untuk dapat gelar supaya bisa dapat kenaikan jabatan dan sebagainya. Ya kayak begitu sih udah selesai S2, dia mendapat surat tanda tamat belajar. Belajarnya makin tamat ya, udah nggak belajar lagi dia. Tadi kita diskusi Pak Johan ini loh mention ada proses unlearn ya. Karena memang kadang-kadang tadi menarik ngomong bahkan even know-nya aja nggak dapat. Karena saya merasa ya mengamati lah ada memang yang begitu. Seakan-akan tuh sudah penuh ya dengan dengan konsep dan pengetahuan teologi yang lama yang mungkin sudah menjadi tradisi gereja bertahun-tahun, jadi nggak bisa menerima apa yang baru gitu. Nah itu tuh gimana Pak Johan memang proses unlearn itu gimana sih? Ini nggak gampang memang ya. Saya pikir butuh dosis realitas yang cukup untuk orang itu untuk memahami bahwa yang namanya paradigma itu nggak pernah komplit, dan paradigma saya tidak pernah komplit. Jadi selalu ada ruang untuk belajar dan selalu ada ruang bahwa kesimpulan yang saya ambil sampai saat ini itu bisa salah. Nah kalau saya tidak punya pemikiran seperti itu, maka yang ada adalah bagaimana saya mempertahankan gimana pun saya salah, semua yang lain saya benar, semua yang lain salah. Jadi tidak menerima segala sesuatu yang berbeda dengan apa yang selama ini saya yakini. Nah kalau seperti itu sebenarnya sudah kalau Alvin Toffler bilang itu sudah, kalau dalam abad 21 begitu namanya illiterate ya. Kita sudah nggak bisa unlearn. Kita mendengar apa, belajar apa, nggak ada yang masuk. Selama itu nggak sama dengan yang kita selama ini sudah yakini, nggak masuk. Nah, jadi
Saya pikir kalau kita masuk ke pembelajaran S2 dengan cara seperti itu, ya kita akan sulit ya. Akan sulit. Berhadapan dengan pandangan yang berbeda. Ya, betul sekali. Ya, ya, di dalam dunia keilmuan itu mungkin dikenal dengan intellectual humility. Ya. Itu ada 3 aspek. Yang pertama bahwa kita mengakui bahwa pembelajaran kita itu masih berproses, belum selesai. Jadi kita tidak bisa mengatakan udah paling benar, yang lain salah. Tapi kita harus rendah hati, secara intelektual kita masih terus berproses. Kemudian kedua itu adalah dalam konteks kerendahan hati mengakui bahwa apa yang saya ketahui itu masih sedikit. Saya pernah melihat satu komik ya, lulusan PhD itu seperti apa? Satu bola besar, kemudian ada pentulan kecil gitu. Nah, itulah PhD. Jadi hanya setitik kecil di dalam dunia keilmuan yang begitu besar. Dan kemudian yang ketiga, humility di dalam hal bahwa apa yang saya ketahui itu terbatas di dalam konteks dan zamannya saya. Betul. Dan bidang studi. Bahkan itu pun kalau kita lihat masih banyak cabang-cabang school of thought-nya. Profesornya kita di mana, terus kemudian universitas kita dari mana. Jadi kita perlu juga mendengarkan berbagai suara-suara yang lain dari dunia akademisi. Betul, setuju sekali. Dan kita bisa salah. Betul sekali. Oke, saya rasa sudah banyak kita bicarakan nih. Ya, nah sekarang kasih saran-saran praktis lah ya. Ini kan mungkin yang sedang menonton, kita mendengarkan ini juga sedang bergumul untuk studi S2 gitu. Kira-kira mengingat pengalaman Pak Johan Busar dan juga saya ya, waktu dulu memutuskan mengambil sekolah S2 itu kira-kira persiapan apa yang harus kita lakukan gitu. Ya Pak Johan. Yang pertama yang tadi kita udah bicarakan tujuan. Kita tujuannya mau apa begitu ya. Kalau tujuan, ada beberapa tujuan yang sebetulnya kalau tujuannya itu mah nggak usah S2 aja gitu ya. Tapi kalau tujuannya memang jelas, kita cari sekolah S2 yang cocok dengan itu. Betul. Karena tidak semua sekolah studi S2 sama-sama MTH-nya akan beda. Betul, yang satu menekuni hermeneutik advance begitu ya, belajar bahasa tertentu sampai mendalam, yang satu belajar tentang culture and society seperti di STTB. Ya, by the way, kayaknya di Indonesia cuma di STTB ya yang MTH-nya in culture and society. Jadi itu buat saudara-saudara yang sedang mempertimbangkan belajar teologi bidang master tetapi keterlibatannya banyak di culture and society, termasuk gereja loh sebetulnya. Karena gereja adalah untuk masyarakat juga, bukan hanya untuk orang di dalamnya. Dan kalau ingin memperluas wawasan mengenai hal ini, mungkin kalau tujuannya itu kalau mencari sekolah di Indonesia, sepertinya tidak ada tempat lain ya. Kalau mau di wilayah Injili, maka di STTB. Ya, jadi tergantung tujuannya. Semakin tajam tujuannya, kita semakin siap sebetulnya. Dan tujuan ini pasti terkait dengan panggilan ya. Betul. Jadi mulai dari awal memang perjalanan itu harus melibatkan Tuhan lah yang memimpin begitu. Spiritual journey itu dari awal tuh lagi mulai mikir studi di mana nih gitu ya. Terus apa lagi? Jadi motivasi tujuan, terus itu akan menentukan cari jurusan dan sekolah di mana gitu. Apalagi Busarina yang harus dipersiapkan. Mungkin saya tambahkan dulu yang Pak Johan tadi, yang MTH itu ada spesifikasinya dari STTB. Sedangkan yang untuk program Magister Pendidikan, STTB juga memiliki keunikan. Umumnya STT itu memiliki Magister PAK atau MTH di Pendidikan Agama Kristen, itu Christian Religious Studies. Kalau kita itu bukan, kita itu adalah Magister Pendidikan Kristen, Christian Education. Bedanya apa tuh? Nah, bedanya ini adalah mencakup bidang pendidikan Kristen yang lebih luas. Tidak hanya untuk guru PAK, tetapi juga untuk guru-guru sekolah biasa. Entah dari kalau TK, SD, Magister SMP, PAK itu untuk guru-guru agama. Kalau yang ini guru Kristen. Guru Kristen. Nah, bukan hanya di konteks sekolah, termasuk juga mereka yang bergerak di bidang pendidikan di pelayanan-pelayanan organisasi. Misalnya mereka yang melayani di perkantas bidang pembinaan, atau mereka yang di gereja bidang pemuritan. Nah, segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan dalam ranah Kristen. MPDK inilah sangat cocok untuk siap teman-teman. untuk memperlengkapi saudara betul. Sangat-sangat akan menolong. Ini perlu diketahui karena banyak orang bingung, sama aja lah begitu ya.
Satu lagi kalau tadi marketplace ya, itu untuk orang awam yang ingin diperlengkapi dengan Christian mind, Christian thought gitu, untuk bisa ministry skills dan untuk ministry bisa skill berdampak di dalam marketplace. Bukan ya, karena kan orang sering cenderung mengatakan bahwa kalau pelayan itu di gereja, tetapi ini orang-orang di dunia marketplace nih. Bagaimana mereka bisa menghayati pekerjaannya itu sebagai panggilan Tuhan. Itulah marketplace ministry gitu. Bicara dengan persiapan praktikal tadi ya. Iya, tadi motivasi, tujuan, terus menentukan sekolah. Kalau sekarang apa lagi Bu Sarina? Saya pikir persiapan diri lainnya adalah doakan baik-baik. Karena studi itu menuntut komitmen dan perjalanan yang lumayan panjang. Dan gak gampang ya? Iya, yang bukan kayak kursus 3 bulan selesai. Iya, kan? Betul. Jadi harus doakan baik-baik. Kemudian adalah menentukan tadi pilihan sesuai dengan interest dan kompetensi. Jadi harus persiapkan juga misalnya kemampuan membaca, menulis, dan juga kemampuan bahasa Inggris yang baik. Karena bagaimanapun kita akui, sumber-sumber pembelajaran kita, buku-buku yang ada itu banyak kan masih dalam bahasa Inggris. Iya. Ini bukunya siapa nih? Pak Sutrisna ya? Iya. Ini bukunya Pak Sutrisna kalau ada yang mau beli ya. Dan mungkin saya juga berpikir kalau kita sudah berkeluarga, maka kita harus diskusikan baik-baik dengan pasangan kita, dengan anak-anak, supaya mereka tahu bahwa kalau kita sedang sibuk belajar, mereka itu paham. Dukungan dari mereka itu sangat penting. Dan mungkin perlu ada dukungan lainnya dari gereja ya, kalau misalnya atau dari kalau kita sekolah, kita harus pikirkan betul-betul nih. Saya lihat waktu teman-teman kuliah dulu, ada yang lancar, ada yang tersendat-sendat. Nah, saya lihat kalau dari sisi itu ya, dari sisi manajemen waktu, yang tersendat ini kebanyakan persiapan hatinya sebelum masuk ke sekolah ini, dia siap untuk ini intensif 1 minggu. Bisa kok dapat izin 1 minggunya itu. Tetapi cuma itu. Waktu itu mikirin saya nanti pulang ke rumah harus mengerjakan paper. Dan paper itu kan bukan sekedar karena itu ada tugasnya saya selesaikan. Tetapi paper itu kesempatan kita explore sedalam-dalamnya bidang yang kita pilih. Nah, waktu kita udah pulang, udah habis untuk pelayanan, untuk keluarga dan sebagainya. Nah, itulah teman-teman yang macet itu banyak di situ. Dia siap untuk waktu datang ke kelasnya, tapi untuk yang lain-lain sudah terlalu padat jadwalnya. Jadi perlu betul-betul manage ini dengan keluarga, dengan pelayanan. Dengan pelayanan, dengan atasan, dengan pimpinan Kalau saya mau tambahin satu lagi gitu mungkin ya, itu persiapan untuk berubah paradigma ya dari studi S1 ke S2 gitu. Jadi moving from student to scholar tadi. Jadi kalau S1 barangkali sudah punya pengalaman gitu ya, menerima informasi, dibimbing, dan studi S2 harus lebih mandiri. Ya kan? Karena kita sedang membangun expertise atau keahlian kita. Jadi kita harus lebih banyak aktif sendiri. Nggak cuma bisa bergantung dengan dosen dan apa yang disajikan gitu. Kadang-kadang ada buku yang nggak ada di silabus ya kita cari sendiri gitu. Dan kita nggak harus setuju dengan dosen kita juga. Nggak harus setuju dengan dosen kita, asal kita bisa memberikan argumentasi yang akademis gitu. Ya kan, jadi saya rasa itu penting karena banyak orang yang masuk ke S2 dengan mindset S1. Disuapin, ini loh kamu belajar ini loh, ini benar. Nah itu jadi saya rasa itu yang harus kita pikirkan ya. Jadi yang belum siap-siap banget gitu untuk komitmen dalam masuk S2 ada lead, jadi dibuka kesempatan ya Pak Johan ya. Nah, kalau teman-teman salah satu reality check-nya adalah coba ikutin kuliah-kuliah S2 di STTB yang bisa ditawarkan seperti tadi yang saya bilang di Lead Center kita menawarkan program sit-in. Jadi lihat mata kuliah apa, setiap 3 bulan kita publish apa saja mata kuliah yang bisa diambil sepenuhnya begitu ya. Dan tidak harus mengerjakan tugas-tugasnya, namanya juga sit-in begitu ya. Tapi kalau misalnya cuma punya waktu satu kali begitu dan pengen tahu, ada juga namanya public lecture. Jadi mata kuliah itu ada satu mata kuliah yang dibuka untuk umum, ikutlah. Jadi kita jadi tahu, punya gambaran dan bisa menilai dengan realistis. Kira-kira saya sanggup nggak ya nanti kalau ambil program yang formal begitu ya. Ya saya rasa begitu aja Bu Sarina, Pak Johan ya. Maksudnya kita udah ngobrol-ngobrol banyak ya. Jadi saya juga mengucapkan kepada saudara yang sedang bergumul lah ya untuk
studi lanjut ini gumuli dengan serius di hadapan Tuhan. Ingat, ini bukan cuma sekedar perjalanan akademik, tapi juga perjalanan spiritualitas. Ya, yang penting tuh yakin bahwa memang Tuhan yang menuntun saya ke sini dan ini adalah panggilan dari Tuhan, sehingga kita mengerjakannya, tanggung jawabnya itu beda ya. Itu sih. Jadi saya rasa demikian pembicaraan kita. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang bergumul. Ditunggu kehadirannya di ST Bandung, baik di dalam program Lead, Sit-in, atau Public Lecture, juga dalam program-program S2 resmi yang ditawarkan yang sudah kita bicarakan tadi. Sampai berjumpa kembali di Table Talk selanjutnya. Tuhan memberkati. Bye.